Dunia dikejutkan oleh pernyataan resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeluarkan ultimatum langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan diplomatiknya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump menyampaikan batas waktu 10 hingga 12 hari bagi Rusia untuk menghentikan agresinya terhadap Ukraina. Bila tidak dipatuhi, Amerika berencana menjatuhkan sanksi berat dan tarif sekunder kepada Rusia, sanksi yang dapat menyerang jantung perekonomian Moskow, serta menekan negara-negara mitra yang masih bekerja sama dengan Kremlin. Ultimatum ini menandai eskalasi diplomatik terbesar sejak awal invasi Rusia ke Ukraina. Bukan lagi sekadar tekanan moral atau retorika politik, tetapi ancaman ekonomi global yang nyata. Dan pesan itu jelas, bila Rusia tidak mundur, dunia akan berubah dalam hitungan minggu. Namun, ancaman ini muncul bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya Rusia melakukan manuver militer besar-besaran yang mengejutkan banyak pihak. Negeri itu meluncurkan rudal balistik RS-24 Yars, salah satu rudal antar benua tercanggih di dunia. Rudal ini bukan hanya alat pertahanan strategis, tapi senjata ofensif yang dirancang untuk melewati sistem anti-rudal paling modern sekalipun. RS-24 Yars digunakan dalam serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Ukraina. Serangan itu menghancurkan infrastruktur penting, melumpuhkan jalur komunikasi militer, dan membuka jalan bagi pasukan Rusia untuk merebut wilayah-wilayah krusial di Ukraina Timur. Penggunaan rudal ini memperlihatkan bahwa Rusia siap mempertaruhkan segalanya untuk memperkuat posisinya, baik di medan tempur maupun di meja diplomasi. Lalu, seberapa berbahaya sebenarnya RS-24 Yars ini? Dan apa yang bikin dunia diam-diam waspada? Yang bikin dunia waspada dan makin tegang, Rusia diam-diam juga mengubah aturan mainnya. Bukan cuma soal rudal, tapi soal kapan dan bagaimana mereka boleh menekan tombol nuklir. Rusia sejak akhir tahun 2024 merevisi doktrin nuklirnya, dan revisi ini bukan hal sepele. Dulu, senjata nuklir cuma dipakai kalau Rusia diserang senjata nuklir lebih dulu. Tapi sekarang, ambangnya diturunkan drastis. Dalam doktrin yang diperbaharui, Rusia menyatakan berhak memakai senjata nuklir bukan cuma untuk membalas serangan nuklir, tapi juga kalau ada serangan konvensional yang dianggap menciptakan ancaman kritis terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau sekutu strategisnya seperti Belarus. Artinya, definisi ancaman kritis sekarang jadi fleksibel. Bisa berupa serangan rudal biasa, sabotase, atau bahkan tekanan militer dari NATO. Dan di tengah semua ketegangan global sekarang ini bukan kabar baik. Jadi, ketika Rusia menurunkan ambang batas penggunaan nuklir, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan gunakan senjata itu, tapi lebih kepakai yang mana. Dan dari sekian banyak senjata di gudang nuklir mereka, RS-24 Yars yang paling mereka pamerkan. Kenapa? Karena Yars bukan cuma alat perang, ia adalah pesan kematian berkecepatan Mach 25. Dan sekarang, mari kita lihat lebih dekat. Seperti apa sebenarnya monster ini? Dari sisi teknologi, RS-24 Yars punya satu keunggulan utama, sistem MIRV. Berbeda dengan pendahulunya, yang cuma bawa satu hulu ledak, Yars bisa bawa beberapa sekaligus, dan masing-masing bisa diarahkan ke target yang berbeda. Artinya, satu rudal, banyak kota bisa hancur. Efisiensi serangan meningkat drastis. Dan kalau kita bicara skala kehancuran, ini bikin lawan manapun berpikir dua kali buat macam-macam. Selain itu, desainnya juga bisa diluncurkan dari silo maupun kendaraan bergerak yang bikin Yars sulit dilacak dan sulit dihancurkan sebelum terbang. Tapi, sehebat-hebatnya senjata, Yars tetap punya celah. Pertama, soal biaya. Produksi dan pemeliharaan rudal ini sangat mahal. Belum lagi kebutuhan sistem dukungan, logistik, dan komunikasi yang kompleks. Kedua, riwayat kegagalan. Tahun 2023,
Rusia mengalami 2 kali kegagalan peluncuran Yars secara berturut-turut. Rudal melenceng dari jalur dan tidak mencapai target uji. Dan yang paling baru, pada 19 Mei 2025, satu unit Yars gagal meluncur. Padahal, tujuannya untuk mengintimidasi Ukraina dan NATO. Penyebab pastinya belum diumumkan. Tapi banyak yang menduga ini mirip dengan kasus RS-28 Sarmat yang meledak di Silo pada September 2024 di Kosmodrom Plesetsk. Ledakan ini bahkan terekam dari jarak puluhan kilometer. Jadi, meski RS-24 Yars adalah senjata yang menakutkan, bukan berarti tidak bisa gagal. Dan bagi Rusia, setiap kegagalan seperti ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal gengsi, sinyal kekuatan, dan kepercayaan dunia terhadap ancaman mereka sendiri. Tapi, meskipun pernah gagal, Rusia tetap menampilkan Yars di depan kamera. Mereka tetap pamerkan rudal ini ke dunia. Kenapa? Karena dalam geopolitik, yang ditunjukkan sering lebih penting daripada yang sebenarnya bekerja. Dan itulah kenapa setiap kali Rusia menggelar latihan militer strategis, Yars hampir selalu bintangnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa benar ini cuma latihan atau sebenarnya pesan ancaman terselubung untuk NATO? RS-24 Yars bukan sekadar rudal balistik. Ia adalah senjata pemusnah massal generasi baru yang dirancang bukan cuma untuk menghancurkan kota, tapi juga untuk menembus perisai pertahanan terbaik dunia. Secara fisik, rudal ini bukan hanya postur yang sangat mencolok, panjangnya itu sekitar 22 meter, diameter 2 meter dan bobot total 49,6 ton. Secara teknis, Yars adalah rudal balistik antar benua berbahan bakar padat 3 tahap. Berarti lebih cepat dan efisien dari rudal berbahan bakar cair. Dan kalau bentuknya terasa familiar, itu karena desain dasarnya mengacu pada pendahulunya, Topol M. Bedanya, Yars lebih berat, lebih kuat, dan tentu saja lebih mematikan. Rudal ini pertama kali diuji di tahun 2007 dan mulai masuk ke layanan tempur pada Februari 2010. Tujuannya jelas, menggantikan rudal-rudal tua era Soviet seperti SS-18 Satan dan SS-19 Stiletto, sekaligus jadi jawaban langsung Rusia terhadap rencana perisai rudal Amerika di Eropa. Dari segi jangkauan, RS-24 bisa mencapai target sejauh 11.000 sampai 12.000 km. Itu artinya, kalau diluncurkan dari dalam wilayah Rusia, rudal ini bisa menjangkau hampir seluruh Eropa, Asia, bahkan pantai timur Amerika Serikat. Soal kecepatan, jangan heran. Yars melesat sampai kecepatan Mach 25 atau sekitar 30.600 km per jam. Dalam kurang dari 30 menit, dia bisa terbang dari Siberia ke Washington. Dan soal akurasi, RS-24 punya tingkat penyimpanan target 25 meter. Untuk rudal balistik nuklir, angka ini tergolong sangat presisi. Yars juga bisa diluncurkan dari 2 jenis platform. Silo tetap di bawah tanah yang memberikan perlindungan maksimal. Peluncur mobile yang bisa bergerak dan menyamarkan posisi menjadikannya sangat sulit dilacak. Rudal ini memakai sistem pemandu inersial yang ditingkatkan dengan dukungan dari GLONASS versi Rusia dari GPS. Dan yang bikin pertahanan musuh makin frustasi, Yars bisa melakukan manuver di fase penerbangan dan dilengkapi dengan umpan aktif maupun pasif untuk mengecoh sistem anti-rudal musuh. Singkatnya, Yars tidak cuma cepat dan kuat, tapi juga cerdas dan licin. Dan itulah kenapa RS-24 Yars disebut sebagai mimpi buruk pertahanan udara modern. Dengan spesifikasi segila itu, satu RS-24 Yars saja sudah cukup untuk bikin satu kota hilang dari peta. Tapi masalahnya, Rusia tidak cuma punya satu, mereka punya ratusan. Dan sekarang kita intip seberapa dalam sebenarnya gudang senjata nuklir mereka. Tapi yang paling mengerikan bukan soal kecepatannya, bukan soal jangkauan atau akurasi, tapi soal isi di dalamnya. RS-24 Yars dilengkapi dengan sistem MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Artinya,
Satu rudal membawa sampai 10 hulu ledak nuklir, masing-masing berkekuatan sampai 300 kiloton. Sebagai perbandingan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima hanya berkekuatan sekitar 15 kiloton. Satu MIRV Yars punya daya hancur 20 kali lebih besar dari bom Hiroshima. Dan karena setiap hulu ledak bisa diarahkan ke target berbeda, satu rudal bisa menghancurkan 10 kota dalam satu tembakan. Dari semua rudal balistik antar benua yang Rusia punya, RS-24 Yars adalah yang paling banyak jumlahnya. Data terbaru menyebutkan setidaknya ada 180 unit Yars yang disimpan dalam silo bawah tanah, siap diluncurkan kapan saja. Dan ada sekitar 24 unit lainnya yang dipasang di peluncur bergerak yang bisa bermanuver melintas hutan, padang salju, ataupun jalanan terpencil di Rusia. Jumlah ini belum termasuk dengan rudal lain, Topol M, Avangard, atau Sarmat. Tapi di antara semua itu, Yars adalah tulang punggung kekuatan nuklir strategis Rusia hari ini. Karena dia cepat, bisa berpindah, dan punya daya hancur yang cukup untuk menghapus satu negara dari peta. Tapi soal jumlah belum cukup. Karena yang lebih penting dari seberapa banyak adalah seberapa berbahaya. Sekarang, kita bahas apa saja keunggulan Yars yang bikin negara-negara barat waspada. Dan sekaligus, apa titik lemah yang mungkin bisa jadi celah. Beberapa waktu terakhir, Rusia makin sering menggelar latihan nuklir strategis. Dan hampir setiap kali, RS-24 Yars selalu tampil di garis depan. Secara resmi, ini latihan rutin. Tapi di balik semua itu dunia tahu, ini adalah pesan. Pesan, kalau NATO terus mendorong konflik lebih jauh, Rusia siap membalas dengan cara yang paling ekstrim. Latihan ini bukan cuma untuk unjuk kekuatan, tapi juga uji mental bagi Barat. Bahwa di tengah kebuntuan diplomasi dan senjata konvensional, bayangan perang nuklir ini kini makin dekat. Dan selama RS-24 Yars terus dikerahkan, dunia akan terus hidup di bawah satu ketakutan lama, bahwa kiamat mungkin saja dimulai dari tombol kecil di hutan Rusia. Namun, ada satu senjata yang jauh lebih mengerikan, lebih mematikan dan lebih memusnahkan. Namun, hampir tak terdengar namanya. Inilah Geran 2, sebuah amunisi yang diproduksi secara massal dan meskipun biayanya hanya seujung kuku dibandingkan dengan rudal jelajah, dampaknya jauh lebih besar. Selama beberapa bulan terakhir, Geran 2 telah menjadi momok yang menakutkan bagi Ukraina. Bayangkan, hampir setiap hari ledakan dahsyat mengguncang tanah Ukraina. Dari Odessa yang penuh sejarah hingga Dnepropetrovsk yang vital. Mereka yang mendengar ledakan ini mungkin mengira itu adalah rudal canggih dengan harga miliaran dolar. Tapi kenyataannya, itu adalah bom yang jauh lebih murah, hanya sekitar $30.000 per unit. Namun, meski murah, setiap ledakan yang dihasilkan oleh amunisi ini membawa dampak luar biasa bagi musuhnya, seolah mengatakan bahwa harga tak selalu menentukan kematian yang akan ditimbulkan. Bulan Juni 2025 menjadi bulan yang penuh teror bagi Ukraina. Pada tanggal 20 Juni, sebuah serangan presisi jarak jauh dari militer Rusia menghantam wilayah Dnepropetrovsk yang terletak di bagian selatan, timur, dan tengah Ukraina. Wilayah ini tidak hanya memiliki nilai strategis tinggi, tetapi juga dikenal sebagai jantung industri negara, tempat di mana sebagian besar mesin perekonomian Ukraina berada.
serangan yang menghancurkan ini bukan sekadar serangan biasa, tetapi sebuah langkah taktis yang sangat terencana. Serangan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak sekadar menembakkan rudal secara acak. Sasarannya sangat jelas dan tepat, menghancurkan beberapa target militer penting, jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah vital, pos-pos pengawasan UAV, dan bahkan kamp-kamp yang diduga menjadi markas pasukan Ukraina, semuanya menjadi sasaran. Dalam satu serangan besar ini, Rusia berhasil melumpuhkan sejumlah fasilitas yang krusial bagi pertahanan Ukraina. Pada hari yang sama, sebuah laporan dari media Rusia yang tak resmi mengungkapkan serangan lainnya yang ditujukan ke fasilitas produksi UAV di Zaporizhia. Fasilitas ini tidak berisi drone yang sudah siap digunakan di medan perang, melainkan tempat perakitan bagian-bagian penting dari drone Angkatan Laut Ukraina yang kabarnya mirip dengan drone yang digunakan dalam serangan terhadap Crimea. Dengan menghancurkan fasilitas ini, Rusia tidak hanya mengurangi potensi serangan udara Ukraina, tetapi juga merusak kemampuan mereka untuk memproduksi alat perang canggih yang sangat dibutuhkan dalam konflik ini. Tidak cukup dengan itu, pada 21 Juni, Kremenchuk, sebuah kota industri yang terletak di bantaran Dnipro, juga mendapat serangan. Infrastruktur militer dan energi di kota ini rusak parah, sebuah pukulan telak bagi ekonomi dan kemampuan tempur Ukraina. Kremenchuk adalah pusat penting dalam produksi industri Ukraina, dan serangan terhadap fasilitas-fasilitas strategis di kota ini adalah bagian dari upaya Rusia untuk melemahkan pasokan energi dan menghambat produksi militer Ukraina. Serangan ini menegaskan bahwa Rusia berfokus pada penghancuran kapasitas Ukraina untuk melanjutkan perang, memutus rantai pasokan, dan menurunkan daya tempur mereka. Dengan serangan-serangan ini, Rusia tidak hanya mengincar target militer secara langsung, tetapi juga berusaha menunjukkan kemampuan Ukraina untuk bertahan dalam jangka panjang. Setiap serangan adalah bagian dari strategi besar untuk memperlemah Ukraina di medan perang, dan memberikan Rusia keuntungan yang sangat signifikan dalam pertempuran yang semakin memanas. Pada pandangan pertama, Geran 2 mungkin terlihat seperti senjata yang tidak terlalu mengesankan, dengan harga sekitar $30.000 dan bobot hanya sekitar 40 hingga 59 kg. Drone ini tampaknya sangat kecil dan tidak memiliki daya hancur yang signifikan dibandingkan dengan rudal canggih. Namun, kenyataannya, Geran 2 menjadi senjata yang sangat mematikan dalam strategi militer Rusia. Dan itu semua berkat cara Rusia menggunakannya. Dulu, rudal adalah senjata utama yang digunakan untuk menghancurkan wilayah musuh dalam serangan-serangan pengeboman. Namun, dunia kini menyaksikan perubahan besar dalam pergeseran taktik militer. Seiring kemajuan teknologi yang diciptakan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik ini, senjata-senjata baru mulai mengambil peranan yang lebih strategis. Dan salah satunya adalah drone, khususnya Geran 2 yang kini menjadi andalan Rusia. Dengan peningkatan yang signifikan pada Geran 2, drone ini kini telah menjadi senjata yang sangat bisa diandalkan. Salah satu inovasi terbaru pada Geran 2 adalah sistem kamera pencitraan thermal yang mampu mendeteksi panas. Ini bukan sekadar fitur tambahan, ini adalah loncatan besar dalam kemampuan operasional Geran 2 di medan perang yang penuh dengan tantangan tak terduga. Kamera thermal memungkinkan Geran 2 untuk menemukan dan menyerang target dalam berbagai kondisi alam yang ekstrim, seperti kegelapan malam, kabut tebal, asap. Dan dengan kemampuan ini, Geran 2 dapat melacak musuh dengan presisi tinggi meskipun dalam kondisi paling sulit sekalipun. Berbeda dengan rudal yang hanya ditembakkan satu persatu dengan biaya yang sangat mahal, Geran 2 tidak dikerahkan sendirian. Rusia meluncurkan lusinan Geran 2 dalam setiap serangan, memberikan kekuatan yang luar biasa tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Inilah yang membuat Geran 2 begitu efektif. Satu rudal standar bisa menelan biaya antara 1 hingga 2 juta dolar. Sementara dengan biaya yang sama, Rusia bisa meluncurkan lebih dari 40 drone canggih sekaligus, 40 serangan, 40 gangguan, 40 target yang bisa dihancurkan dalam waktu bersamaan. Efektivitasnya jelas lebih besar dan kekuatan serangannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan rudal yang mahal. Namun kelebihan Geran 2 bukan hanya terletak pada jumlah dan harga,
tetapi juga pada kemampuan teknisnya. Para teknisi Rusia telah meningkatkan kemampuan Geran 2 dengan sistem canggih seperti kamera pencitraan thermal yang memberikan keunggulan dalam melacak target di malam hari atau dalam cuaca buruk. Ini adalah langkah besar dalam kemampuan operasional drone yang sebelumnya sudah cukup efektif. Di sisi lain, Ukraina yang harus mengandalkan sistem pertahanan udara mereka untuk melawan ancaman drone juga menghadapi tantangan besar. Setiap kali mereka menembak jatuh satu Geran 2, mereka harus mengeluarkan biaya sekitar $400.000. Bandingkan itu dengan harga drone yang hanya seharga mobil bekas. Bayangkan, bagaimana sistem pertahanan udara Ukraina bisa terus bertahan menghadapi ratusan drone yang terus datang setiap hari? Ini bukan sekadar perang militer, tetapi juga perang finansial. Rusia berhasil memainkan angka dan strategi yang sulit ditandingi oleh Ukraina. Dengan produksi massal Geran 2 yang mencapai sekitar 500 unit setiap bulan, Rusia bisa melancarkan serangan hampir setiap hari tanpa harus khawatir kekurangan persediaan. Produksi massal ini dilakukan melalui rantai pasokan lokal yang mengubah pabrik-pabrik sipil menjadi tempat pembuatan drone militer. Tidak ada lagi ketergantungan pada negara lain seperti Iran yang memungkinkan Rusia untuk semakin leluasa dalam meningkatkan produksi drone. Dengan cara ini Rusia tidak perlu lagi bergantung pada rudal-rudal mahal. Geran 2 telah menjadi alternatif yang lebih efektif dan murah, memungkinkan Rusia untuk melancarkan serangan terus-menerus tanpa menambah beban ekonomi yang besar. Ini adalah evolusi strategis, langkah cerdas yang meminimalkan biaya dan kerugian, namun tetap mempertahankan kekuatan serang yang mematikan. Hasilnya, meskipun Rusia menggunakan drone yang lebih murah, infrastruktur Ukraina di berbagai wilayah strategis tetap hancur dengan cepat. Keefektifan Geran 2 dalam menghancurkan target-target penting membuktikan bahwa meskipun murah, drone ini mampu memberikan dampak yang luar biasa dalam peperangan modern. Ukraina telah berusaha keras untuk menahan serangan ini dengan menggunakan sistem pertahanan udara canggih yang dikirim oleh Barat, seperti NISAM, Patriot, dan IRIS-T yang dirancang untuk menghadapi ancaman rudal tingkat tinggi. Tapi, perhitungan militer yang harus mereka hadapi sangat merugikan. Setiap kali mereka harus menggunakan sistem pertahanan udara ini untuk mencegah drone seharga $30.000, dibandingkan dengan rudal yang harganya mencapai jutaan dolar, mereka terjebak dalam ketidakseimbangan biaya yang jelas-jelas merugikan mereka. Serangan Geran 2 tidak hanya dilakukan secara sembarangan. Setiap serangan dipikirkan dengan matang. Sebagai contoh, jembatan Dnipropetrovsk yang dihantam oleh Geran 2 adalah salah satu bukti jelas dari taktik yang terencana. Jembatan ini bukan hanya sekadar infrastruktur biasa. Ini adalah jalur utama untuk memindahkan pasukan dan mengirimkan cadangan senjata ke berbagai titik strategis. Setelah serangan itu, jembatan tersebut tak lagi berfungsi seperti semula. Sebuah pukulan besar bagi mobilitas pasukan Ukraina. Selain itu, pusat komando UAV yang sangat vital bagi Ukraina juga menjadi sasaran. Pusat komando ini bertugas mengendalikan dan mengawasi serangan-serangan drone yang mereka luncurkan. Dengan dihancurkannya pusat komando tersebut, Ukraina menghadapi kesulitan besar dalam mengatur dan melancarkan operasi drone mereka. Tanpa pusat komando yang efektif, operasi militer Ukraina semakin terhambat. Semua dampak nyata ini semakin mengukuhkan fakta bahwa Geran 2 bukan sekadar senjata kecil yang murah, melainkan senjata mematikan yang telah bertransformasi menjadi alat strategis utama Rusia. Keberadaannya ini menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh Ukraina, dan keberhasilannya dalam menghancurkan infrastruktur vital Ukraina menunjukkan betapa canggih dan efisiennya drone ini dalam menghancurkan sistem pertahanan musuh. Rusia telah menemukan cara untuk memanfaatkan teknologi baru ini dan hasilnya jelas. Mereka kini memiliki senjata yang ditakuti oleh lawan mereka. Di tengah ancaman dan pergerakan militer yang terus berlangsung, Ukraina menghadapi tekanan di dua sisi, kekuatan militer Rusia di lapangan dan ketidakpastian dari Barat mengenai seberapa jauh mereka akan bertindak. Negara-negara NATO mulai memperkuat posisi mereka di Eropa Timur, namun tetap menahan diri untuk tidak masuk langsung ke dalam konflik bersenjata. Situasi ini menciptakan dilema global. Dunia kini berada dalam posisi genting, di mana satu keputusan diplomatik atau satu peluncuran rudal berikutnya bisa menjadi pemicu konflik yang lebih luas.
resiko perang terbuka antara dua negara dengan kekuatan nuklir terbesar semakin nyata.